Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Kita masuk di pembelajaran 5, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 38 sampai 39. Hari ini kita membahas tentang menentukan gagasan pokok pada teks keragaman agama di Indonesia. Ibu bacakan, perhatikan teks bacaan pada buku tema halaman 38. Dari teks bacaan, kita dapat tentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Ibu jelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga ide pokok atau pokok pikiran. Sedangkan kalimat yang terkandung pada gagasan pokok disebut dengan kalimat utama atau kalimat topik. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam mengembangkan paragraf. Berikut Ibu jelaskan jenis-jenis gagasan pokok. Yang pertama, kalimat utama yang terletak pada awal paragraf disebut paragraf deduktif. Jadi, paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang diawali oleh keadaan umum, lalu diikuti keadaan-keadaan khusus. Paragraf yang mengandung gagasan deduktif memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Jenis gagasan pokok yang kedua, kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Jadi, paragraf induktif adalah paragraf yang diawali keadaan khusus dan diakhiri dengan pernyataan keadaan umum. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf yang didahului dengan kalimat penjelas di awal paragraf. Yang ketiga, kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran atau disebut paragraf deduktif dan induktif. Jadi, paragraf campuran itu merupakan gabungan dari paragraf induktif dan paragraf deduktif. Kalimat utama pada paragraf ini terletak di awal dan di akhir. Keduanya mengisyaratkan hal yang sama meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Berikut gagasan pokok pada teks keragaman agama di Indonesia. Paragraf yang pertama adalah di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, yang ini paragraf 1 adalah termasuk paragraf induktif. Yang mana paragraf induktif itu adalah kalimat utamanya yang terletak di akhir paragraf. Paragraf 2, negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Paragraf 2 ini termasuk paragraf induktif juga. Berikut kita masuk di pembelajaran 6, mata pelajaran yang sama, Bahasa Indonesia. Buka buku tema halaman 41 sampai 42. Kalau tadi kita membicarakan menentukan gagasan pokok pada teks keragaman agama di Indonesia, sekarang kita membahas menentukan gagasan pokok pada teks Karnaval Mini di Sintang.
Perhatikan teks bacaan pada buku tema halaman 41 sampai 42. Dari teks bacaan dapat kita tentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Berikut gagasan pokok pada teks Karnaval Mini di Sintang. Paragraf yang pertama adalah Karnaval Mini di Sintang diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan di Kabupaten Sintang. Paragraf 1 itu adalah paragraf induktif. Yang kedua, paragraf 2. Karnaval Mini di Sintang merupakan upaya edukasi bagi masyarakat. Nah, paragraf 2 ini adalah gagasan pokoknya termasuk dalam paragraf deduktif. Selanjutnya paragraf 3. Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia Mini. Nah, paragraf 3 ini termasuk dalam paragraf deduktif. Berikut kata-kata sulit pada teks Karnaval Mini di Sintang. Yang pertama, karnaval. Karnaval artinya pawai dalam rangka pesta perayaan. Yang kedua, pendopo. Pendopo artinya adalah bangunan yang luas terbuka untuk pertemuan, rapat, peralatan, serta keperluan lain yang ada hubungannya dengan keperluan masyarakat. Kata-kata sulit yang ketiga, edukasi. Edukasi artinya adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan membuat proses pembelajaran yang lebih baik. Kata-kata sulit pada teks Karnaval Mini di Sintang yang keempat, kostum. Kostum artinya adalah pakaian khusus atau dapat pula merupakan pakaian seragam bagi perseorangan, regu olahraga, rombongan, kesatuan dan sebagainya dalam upacara atau pertunjukan. Dan yang kelima, atribut. Atribut artinya adalah sifat yang menjadi ciri khas atau suatu benda atau orang. Bisa juga disebut dengan lambang, tanda kelengkapan, atau berupa baret, lencana, dan sebagainya. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran Bahasa Indonesia pembelajaran 5 menentukan gagasan pokok pada teks keragaman agama di Indonesia, dan pembelajaran 6 mata pelajaran yang sama Bahasa Indonesia menentukan gagasan pokok pada teks Karnaval di Sintang.